Dunia berupaya untuk cari new kind of paradigm tentang tema pembangunan itu, yang seringkali dianggap bahwa sistem kesejahteraan sosial di seluruh dunia sebetulnya batal, gagal. Karena fakta-fakta disparitas naik terus, akumulasi itu hanya ada pada 1% tuh. Nah, ini sebetulnya satu upaya sejarah, satu epoch, satu periode besar. Seluruh dunia melakukan refleksi tentang apa yang disebut justice, apa yang disebut kapital itu. Kita terlambat bicara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir tentunya bersama Bung Rocky Gerung dan para millennials. Hai millennials. Halo. Dan para millennials mengusulkan tema mengenai masalah pertanahan dari perspektif ekonomi, sosial, dan filosofi. Selamat menyaksikan dan salam akal sehat. Oke, selamat sore teman-teman peserta radikal dari Sekolah Etika Lingkungan. Kita teruskan kuliah dan kita coba ambil tema yang kalian sodorkan, yaitu soal tanah, filsafat dan hukumnya itu. Ini bukan karena ada kasus saya nggak peduli kasus itu. Saya peduli dengan pengetahuan publik tentang yang disebut basis kehidupan atau inti dari kehidupannya, itu tanah. Saya sebut inti sebab tanah itu bukan sekedar hubungan hukum dengan subjek, juga bukan sekedar hubungan batin yang nanti kita bahas panjang lebar, tapi dia adalah hubungan ekologis. Karena kalau kita mati, kita sama statusnya dengan cacing, jadi mineral gitu kan. Dan itu artinya diolah oleh tanah. Jadi sebetulnya kesatuan komunitas antara cacing, burung, ulat, kelopak, mawar yang jatuh ke tanah dan kita itu sama aja. Yang membedakan adalah kita bisa klaim hak atas tanah, cacing nggak bisa klaim. Padahal sebetulnya secara religius mestinya cacing juga bisa klaim hak atas tanah tuh, supaya tidak digusur oleh caterpillar, oleh apa caterpillar tuh. Ini kan dulu disebut caterpillar tuh, cat. Beko ya, oleh bulldozer tuh. Nah, kita memulai, nanti kita bercakap-cakap soal-soal yang lebih teknis. Tapi saya mulai dengan begini. Tanah itu dia diatur oleh dua fakultas. Satu fakultas reason, yang kedua fakultas nature. Atau lebih gampang lagi, tanah itu terkait secara natural dengan manusia dan terkait secara legal. Sekarang tinggal kita tentukan mana yang lebih penting atau mana yang lebih primer tuh. Keterkaitan legal atau keterkaitan natural itu. Kalau kita lihat dalam ilmu hukum ada prinsip ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Masyarakat baru disebut masyarakat kalau dia ada dalam satu pemukiman, berdomisili. Jadi ciri dari masyarakat adalah berdomisili itu, supaya ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam yang diolah gitu. Jadi dengan kata lain, yang primer itu adalah hubungan natural manusia dengan tanahnya, dengan alamnya. Dari situ baru timbul hubungan hukum. Kan itu logikanya tuh, logika filsafat tanah. Jadi kalau kita dalam banyak kasus di Indonesia ribut, hak Anda terhadap tanah apa itu? Hak garap, hak GU, hak segala macam itu. Orang nggak berpikir bahwa harusnya pertanyaan pertama, hak natural Anda dijamin atau tidak itu. Jadi sebetulnya hukum datang ketika sudah terjadi hubungan natural manusia dengan tanah.
Karena itu selalu kita balik pada hukum adat. Hukum adat itu tidak diatur oleh perjanjian perdata antara manusia, tapi datang dari pewarisan value. Jadi base pada value. Jadi kita mesti pahami betul-betul bahwa kedudukan manusia dan tanah itu tidak bisa diinterupsi oleh negara tuh. Akibatnya apa? Kalau di plang ada tulis tanah milik negara, itu salah wording, salah plang tuh. Bahkan dalam hukum agraria kita, negara tidak boleh memiliki tanah. Tugas negara adalah mendistribusikan tanah tuh. Menguasai tanah dan distribusikan, bukan memiliki tuh. Itu fondasi filosofi yang seringkali salah. Sehingga kita lihat tiba-tiba ditulis dilarang masuk tanah milik negara. Kapan kita kasih hak negara memiliki tanah tuh? Nah, itu hal penting. Jadi penguasaan tanah yang tidak dimiliki oleh orang atau tidak digarap oleh orang itu ada pada negara. Jadi menguasai tanah yang tidak punya hubungan natural dengan manusia itu dengan sendirinya pindah pada negara. Baru negara bikin pembagian siapa yang berhak, siapa yang klaim duluan. Nah, kita coba ulas satu persatu itu ya. Saya mulai dengan filosofinya dulu. Kalau Anda misalnya tanah Anda diambil, sakit pertama itu adalah pada batin. Sakit pertama pada batin. Kenapa orang tidak mau melepaskan tanahnya kendati sudah dinegosiasi dan pada akhirnya dia terima itu bukan karena dia bertindak sebagai homo economicus yang menganggap tanahnya bernilai tinggi, oke ambil aja tuh. Dia ingin agar supaya peristiwa hidup dia itu dicatat di dalam tanahnya tuh. Lain kalau dia investor tanah atau apa istilahnya itu orang yang spekulan tanah, dia nggak punya hubungan apa-apa dengan si tanah tuh. Jadi kadangkala orang berpikir kok itu orang gila ya nggak mau jual tanahnya tuh. Di mana ya di negara bagian di Amerika ada satu di mana dia di pantai timur tuh. Di Seattle. Ada satu rumah segede ini mungkin, rumahnya 50 meter tuh. Halamannya mungkin 100 meter. Itu dipertahankan sama si ibu itu puluhan tahun dan di kiri kanannya itu dibangun apartemen yang mewah-mewah segala macam, dia tenang aja di situ kan. Dan dihormati karena ibu itu bilang enggak, saya nggak mau jual. Ditawar 1000 kali dari harganya, dia nggak mau jual. Begitu dia meninggal, dia wariskan pada orang yang justru menggusur dia, lawyernya, yang kemudian mengerti kenapa dia nggak boleh dijual itu. Jadi terlihat hubungan emosional tanah dengan manusia itu memang diberikan oleh alam. Kenapa? Karena dia satu paket, yaitu kalau seorang meninggal, dia pasti balik ke tanah itu. Jadi betul ajaran agama bahwa Anda semua datang dari debu dan akan kembali pada debu itu. Nah sekarang soal itu seringkali dianggap sebagai itu urusan langit. Ini ada urusan yang lebih konkret, itu urusan korporasi. Nah bagian itu yang kemudian menimbulkan berbagai macam konflik. Karena seolah-olah korporasi menganggap dia itu berhak terhadap tanah dengan konsekuensi bisa menggusur. Nah ini problem ini yang susah untuk diterangkan bila negara itu menganggap rakyat cukup tunggu diberi sertifikat itu. Itu yang menyebabkan sekarang orang di mana-mana nuntut sertifikat. Padahal sebetulnya ngapain sertifikat kalau tetangga itu menghargai itu tanahmu itu. Jadi kehilangan keakraban bernegara menyebabkan orang mesti minta keresmian dari negara. Nggak ada di dalam hukum adat dibikin sertifikat. Turun-temurun tahu itu batas saya, itu batas kamu tuh. Nggak ada tulisannya kan. Kalau begitu datang dari yang disebut good intent itu, keinginan baik untuk menghargai. Jadi sebetulnya yang kita sebut hukum modern itu terjadi karena ada klaim. Klaim itu datang dari upaya untuk mengakumulasi itu. Jadi setiap ada peristiwa akumulasi, setiap kali ada upaya untuk memperbanyak kekayaan kapital, di situ pasti ada konflik tuh. Jadi sekali lagi kita balik lagi pada environmental ethics bahwa dunia hari ini berupaya untuk cari solusi dari persoalan pertanahan ini. Bukan sekedar karena kita tiba-tiba kaget ada satu orang
konglomerat punya 500 juta hektar tanah tuh. Kan itu nggak masuk akal tuh. Tapi dibuat masuk akal oleh hukum. Sementara ada orang yang di bawah situ ada bapak yang tanahnya cuma 60 meter dan cuma segitu. Dan dianggap tadinya tanah saya 5.000 meter. Tapi itu dari kakek saya. Sekarang anak beranak jadi tinggal segitu. Nah, kita mau diskusi itu supaya kita punya semacam perspektif alternatif dalam melihat persoalan tanah. Nah, bagian yang tadi saya terangkan secara cepat-cepat untuk memperlihatkan bahwa fundamen dari hukum tanah itu adalah kedekatan saya dengan si tanah, atau dalam bahasa sekarang tuh penguasaan fisik. Ini juga istilah yang sebetulnya kacau karena nanti dianggap menguasai fisik artinya merampas tanah secara fisik. Yang disebut menguasai fisik dalam bahasa ekonomi artinya menginvestasikan sesuatu untuk menumbuhkan keuntungan dari tanah itu. Kalau saya rawat tanah itu bekerja untuk kepentingan saya, yaitu menumbuhkan padi dan saya konsumsi padi itu. Itu yang namanya penguasaan fisik gitu kan. Jadi istilah penguasaan fisik sebetulnya dimaksudkan merawat tanah itu intinya itu. Nah sekarang kalau misalnya ada orang punya sertifikat bertumpuk, tapi tanahnya nggak dirawat, sementara tetangganya itu butuh 60 meter aja buat nanam tomat, lalu dianggap itu menerobos. Nah hukum agraria kita sangat bagus sebetulnya dari tahun 60 menerangkan bahwa fungsi sosial tanah itu mendahului fungsi privat. Nah itu perspektifnya di situ. Sehingga kalau saya punya tanah dengan status paling tinggi hak milik pun itu tetap harus punya fungsi sosial. Jadi kalau saya bikin tanah di Ancol situ dan orang nggak boleh mengakses pantai, itu artinya walaupun saya punya hak milik, saya melanggar fungsi sosial dari orang yang ingin ke pantai. Karena dengan cara itu dia menganggap pantainya punya dia tuh. Nah itu yang sering terjadi di kita. Yang kedua, konsep memiliki tanah itu. Tadi sebetulnya kita mulai di awal, tanah nggak bisa dimiliki. Kita hanya bisa memiliki hak atas tanah itu. Entah itu hak milik di atas tanah itu, hak guna usaha, guna bangunan, dan seterusnya. Tapi konsep ini kadangkala disalahartikan bahwa kalau hak milik itu maka dia menjadi absolut. Betul, secara hukum absolut. Tetapi fungsi sosialnya dijaminkan oleh hukum agraria yang berbeda dengan hukum barat pada waktu itu. Kan hukum agraria kita menyimpang sebetulnya dari BW itu. Pemilikan itu tidak absolut karena ada fungsi sosial tanah tuh. Nah soal-soal beginian yang kadangkala di Fakultas Hukum di bypass saja dianggap bahwa itu tanah itu bisa dimiliki dan bisa dilakukan apa aja terhadap tanah itu. Nah problem ini kemudian yang digugat oleh environmental ethics tuh, dan orang seluruh dunia sejak 2 dekade ini mempersoalkan kembali apa sebetulnya disebut hak tanah tuh. Dalam upaya itu ada konsep yang disebut facilitation. Facilitation itu artinya saya harus meraba-raba apakah tanah itu sebagai objek membuat saya terlibat dengan tanah itu, atau saya dan tanah itu sebetulnya dua entitas yang berbeda yang digabungkan oleh hukum. Jadi saya dan tanah digabungkan oleh hukum itu. Sehingga dia jadi satu entitas tunggal. Saya memiliki tanah. Saya menggarap tanah. Itu satu kualitas tuh. Ada kualitas lain menganggap bahwa nggak ada merge di situ. Nggak ada merger antara saya dan tanah. Tapi tanah itu adalah extended self dari saya tuh. Jadi atau expanded. Jadi saya meluaskan self saya sehingga dia nyatu dengan si tanah tuh. Itu disebut pengalaman batin atas tanah, pengalaman eksistensi atas tanah. Itu yang menerangkan kenapa ada nasionalisme. Kenapa ada negara yang dipertahankan oleh rakyatnya tuh. Itu bagian metafisiknya tuh. Kita nggak bisa jelaskan ngapain sih mempertahankan NKRI harga mati tuh. Kata agak absurd kan. Tapi karena sifat sebagai warga negara, kita anggap negara ini adalah expanded self. This is my expanded self itu. Diri saya yang diperluas menjadi teritori negara. Demikian juga soal, apalagi kalau pada petani, dia menganggap bahwa tanah itu ya nafasnya dia tuh. Jadi itu kira-kira nanti kita diskusi kecil-kecil. Problemnya adalah menentukan lebih awal status tanah itu secara natural mendahului status legalnya tuh.
Yang pertama, yang kedua, di dalam perkembangan hukum lingkungan, relasi tanah dengan manusia itu bukan sekedar relasi yang dipaksakan oleh hukum, tapi relasi ekologis. Karena imajinasi, segala macam estetika itu dihasilkan dengan mengolah tanah itu. Dan itu yang kadangkala, bukan kadangkala, nggak masuk di dalam kurikulum fakultas hukum kita tuh. Sehingga lawyer-lawyer yang lulus dari fakultas hukum itu menjadi kaya justru dengan menggusur tanah itu konsepnya tuh. Bukan lawyernya yang salah, tapi kurikulumnya tidak mengajarkan aspek etis dari hubungan antara manusia dan tanah. Itu pengantarnya. Silakan siapa, Prabu, Luna, Resa, Melki, kalian yang akan menentukan nasib hubungan antara tanah dan masa depan generasi itu. Yuk, ngobrolin aja nih. Infotainmentnya boleh juga dimasukin infotainment sedikit. Melki, coba kasih legal exposure dulu. Emang permasalahan buka aja, sesak juga. Ya, memang permasalahan tanah itu dari dulu itu menjadi kecambuk buat kita, karena setiap senti tanah kita diambil itu kita pasti emosi. Setiap senti. Orang bahkan makanya buat pagar. Tanah mertua. Iya. Buat membuktikan kasih sayang pada istri, membela tanah mertua. Ya, jadi banyak juga problem di pengadilan, sengketa tanah, peralihan atas tanah, peralihan hak juga, terus banyak juga tanah garapan yang tiba-tiba langsung ditumpah tindikan dengan alas hak yang paling tinggi, yaitu sertifikat oleh suatu korporasi itu. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang banyak ditemukan di pengadilan tata usaha negara tuh. Karena ini apakah prosedur mekanismenya itu udah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau bolong-bolong logikanya? Jadi yang dia gugat ke tata usaha negara prosedur hak itu ya. Prosedur pembuatan administrasi dari pemberian sertifikat itu ya. Iya, Oke. Terus kadangkala dalam proses peradilan juga memakan waktu lama, sampai kasasi, bahkan sampai PK juga ada. Nah, itu yang membuat ada yang namanya with forbar beach forward, itu putusan serta-merta. Jadi kadang kita bisa membuat suatu langkah dalam mengambil hak kita, tanah yang mau kita gugat itu, supaya tanah itu bisa sebelum adanya putusan bisa dieksekusi dulu. Nah, cuman itu problem hakim lagi. Nah, tapi poin saya adalah kalau misalkan sudah memiliki kemenangan atas putusan pengadilan petun, yang soal administrasi tadi, pemegang kemenangan tersebut bisa mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi atas tanah yang dimaksud. Kalau dia tidak memiliki izin dari ketua pengadilan, maka itu patut dipertanyakan, apalagi hanya sekedar somasi dan mungkin dugaannya mengancam 7x24 jam atau apalah, dan tanpa ada keterangan dari cara persuasif ke warga sampai ke kepala adat, kepala desa, camat, tapi tiba-tiba langsung main somasi dan langsung, ya apa yang tadi Bang sampaikan kan, relasi antara kita dengan alam yang sudah kita rawat dari sejak dia 2 senti sampai dengan dia 2 meter lah, 2 meter bahkan bisa lebih 20 meter 20 meter bahkan. Nah, itu hanya dirampas saja dengan mekanisme yang masih nggak jelas, karena sama-sama saling mengklaim. Kita harus buktikan di pengadilan siapa yang paling berhak gitu. Nah, masalahnya dalam proses pengadilan ini kita semua tahu pasti ada hal-hal yang harus kita perjuangkan mengenai gugatan kita itu.
supaya harus pasti. Mungkin itu aja sih Bang. Oke, karena disinggung sedikit coba saya terangkan sebagai kasus tadi saya katakan bukan saya tapi keadaan hukumnya itu peristiwa hukumnya ya, bukan kan memang kena ke saya tapi saya mau teranginnya peristiwa hukum yang juga bisa berlaku pada orang lain itu. Kan yang dipersoalkan adalah hak mana lebih tinggi itu. Guna bangunan atau guna usaha dengan garap. Oke. Di publik langsung masuk satu kesimpulan bahwa yang lebih tinggi lebih benar dari yang lebih bawah. Oke, betul itu hierarkinya. Tetapi orang lupa tadi bahwa prosedur memperoleh yang lebih tinggi itu cacat atau tidak kan? Ya. Kan itu yang selalu jadi problem. Nah selama ini keadaan itu nggak diperlihatkan atau tidak dibicarakan bahwa cara memperoleh yang lebih tinggi itu tidak legal dan tidak etis. Karena tadi bertanya segala macam. Kalau misalnya saya bilang saya nggak mau jual, dia bilang nggak, saya udah membeli dari orang sebelumnya tuh. Kan cara-cara itu kan artinya dia mau membypass seluruh persiapan untuk memperoleh sertifikat. Atau dalam kasus tanah ini dia bilang saya membeli dari calo dan calo itu terpidana tuh. Kan mestinya waktu si calo itu terpidana saya mesti jadi saksi di pengadilan kan? Kan ini peristiwa di atas tanah ini tuh. Dia jual beli palsu, mestinya saya dipanggil pengadilan. Kenapa Anda beli? Jadi Anda bayangkan 13 tahun saya tidak pernah masuk pengadilan tapi tiba-tiba korporasi bilang saya membeli dari calo itu. Jadi terlihat bahwa keadaan kehidupan hukum kita memang lebih mudah untuk kita pahami kalau kita anggap bahwa kekuasaan itu, entah itu modal atau relasi dengan pejabat itu mendahului prosedur tadi itu, ngomong sama penduduk. Di bawah situ ada penduduk, dia sama statusnya garapan. Dan setiap kali HGU itu berhenti, dia datang ke BPN minta disertifikatkan tanah itu. Mungkin udah 4-5 kali dia ke situ. Si BPN bilang nggak bisa itu. Karena udah diblok duluan bahwa jangan diberi sertifikat karena kami mau memperpanjang gitu. Jadi kesempatan pertama itu terhalang udah. Padahal sebetulnya logikanya yang tidak punya tanah harus diberi kesempatan pertama. Demi asas keadilan sosial tuh. Tapi karena korporasi itu udah ijon, maka sertifikatnya nggak bisa tuh. Hal yang sama juga berlaku pada saya. Saya pertama kali minta BPN keluarin saya sertifikat itu. BPN bilang nggak bisa karena masih ada problem. Oke, saya tunggu, kasih tahu saya ya. Karena saya berhak lebih dahulu tuh. Jadi oke, itu yang kita sebut sebagai mafioso tuh. Nah sekarang ada masalah, orang selalu akhirnya berebut waktu untuk minta sertifikat. Karena takut didahului kan. Jadi bayangkan misalnya tanah garapan itu dibeli hari ini, supaya besok tidak diklaim maka 1 jam setelah dibeli mesti sertifikat. Bayangkan kalau udah orang lebih cepat setengah jam sebelumnya yang main sama BPN, dia lebih dulu dapat walaupun cuma 30 menit. Saya bilang oke, saya bikin 30 menit, dia 15 menit sebelumnya tuh. Oke, saya bilang 1 menit. Dia bilang enggak, saya bahkan 1 menit sebelum Anda membeli udah saya dapat tuh. Padahal dia nggak pernah beli dari saya. Jadi matematiknya juga kita tahu. Jadi kita dibuat cemas hanya untuk berkelahi sebetulnya. Jangan sampai orang lain ambil alih. Nah saya balik tadi bahwa etik memiliki tanah itu menghormati sebetulnya. Nggak ada orang berselisih tanah di dalam masyarakat adat. Seolah-olah nanti lu duluan tuh. Karena ada prinsip bahwa yang Anda miliki itu punya fungsi sosial, karena saya nggak boleh bikin pagar, karena nanti kalau ayam saya bertelur di situ kan nanti Anda juga balikin ke saya telurnya, atau kita bagi 2 tuh. Jadi prinsip-prinsip itu yang di seluruh dunia sebetulnya sedang diubah cara melihat tanah. Di Indonesia juga tertinggal, walaupun sebetulnya hukum agraria kita sangat progresif, yaitu memberi hak primer pada yang sosial dan membentengi, memberi hak lebih awal pada mereka yang berstatus tidak memiliki tanah itu kan. Nanti kita balik pada soal ini. Prabu, ada soal lain yang menarik di luar tadi legal aspek. Iya, yang tadi menarik dari segi filosofi ya, di mana
fungsi tanah secara sosial tuh sempat masuk ya. Jadi kesannya ada juga gini kan ada banyak nih sekarang yang masyarakat adat dikriminalisasi atau dipenjarakan karena dia mau mempertahankan tanahnya, misalnya diubah jadi sawit, perkebunan atau segala macam. Tapi argumentasi yang ada di situ adalah ya ini kan memang untuk fungsi sosial yang tanda kutip negara itu lebih mementingkan untuk distribusi tadi itu. Tapi ada juga kesan di mana fungsi tanah secara sosial itu apakah benar yang sudah ditetapkan negara itu untuk kepentingan bersama, atau itu balik-baliknya trust kita kepada negara ini hanya untuk korporasi aja gitu. Sama misalnya kita refleksi ke Omnibus Law di mana kita bisa sambil ngurus bisa bikin sambil ngurus izin gitu. Ya kan, jadi fungsi sosialnya yang seharusnya ada di adat kok jadi ada bisa dibilang arogansi kekuasaan di mana nggak fungsinya lebih baik seperti ini gitu secara sosial. Jadi ada argumentasi ini boleh diganti. Nah itu gimana Bang? Itu kan lebih masalah value di situ terjadi. Iya kan kita tahu masalahnya legal first. Oke. Tapi kalau kita bertanya legal first-nya buat apa gitu? Kalau saya borong tanah di sini misalnya satu Kabupaten Bogor, lalu saya terangkan pada masyarakat bahwa ini punya saya karena saya punya dokumen legal itu. Oke. Lalu timbul pertanyaan, mau dibikin apa sih sebesar itu tanahnya tuh? Rakyat bertanya, dia bilang enggak, udah itu itu perusahaan akan bikin. Hukum kita mengatakan setiap penguasaan tanah dengan izin mendirikan apapun, mau properti, mau perkebunan segala macam, dia mesti memberitahu pada rakyat sekitarnya tuh. So jangan-jangan itu dia mau bikin tempat bom atom. Kan mesti jelas kan itu peruntukannya apa. Dia nggak bisa bilang ini punya saya, iya, tapi Anda milik itu untuk dibuatkan apa. Jangan-jangan ada korek-korek di bawah situ terus jadi gorong-gorong terus tanah ini longsor kan. Jadi prinsip itu pertama juga harus kita beritahu pada rakyat bahwa Anda berhak untuk tahu mau dibikin apa. Tetangga Anda bangun rumah mau ngapain di situ. Mau bikin rumah apa bikin bunker kan. Kan itu yang namanya persahabatan antara tetangga itu. Apalagi itu dijadikan sebagai prasyarat dari penerbitan permintaan hak. Anda mesti beritahu itu mau bikin apa. Ya kita mau bikin perkebunan. Ya perkebunan apa? Jangan-jangan perkebunan ganja. Kan tetap mesti ada keterbukaan informasi. Karena itu yang disebut sebagai fungsi sosial tanah. Jangan sampai tanah itu dikuasai, fungsi sosialnya berhenti itu. Dia minta izin untuk bikin pabrik pabrik minuman, tapi ternyata bukan itu, diubah jadi pabrik obat narkoba. Kan hal-hal semacam itu mengganggu keakraban sosial. Nanti tiba-tiba jadi ribut, polisi datang di situ. Nah ini hal sepele sebetulnya. Dianggap nggak penting, yang penting saya udah punya sertifikat. Tidak, sertifikat itu harus diperoleh dengan cara yang layak dan dengan persetujuan etis dari mereka yang akan terkena dampak dari penguasaan sertifikat itu. Memang ini Bang, terkait dengan polemik konflik antar sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat, memang sekarang kan sangat banyak polemik. Apalagi kami juga merasakan juga sebagai praktisi sebagai yang berkecimpung di bidang profesi advokat. Nah, di sini maksud saya harusnya korporasi itu ya dia lebih bijak terhadap masyarakat. Diajak berdialog lah warga masyarakat sekitar gitu kan. Harusnya kan. Kalaupun ini kan sama-sama mengklaim antara warga masyarakat dengan dan korporasi pun juga memiliki alas hak. Nah, kalau dia emang oke, ya mereka harus dibawa lah ke ranah pengadilan, dibuktikan, gitu sih harusnya kan. Dan terkait dengan plang yang dipasang oleh pihak korporasi, ada unsur pasal pidananya, itu kan tidak dibenarkan tuh sebenarnya. Ini belum selesai secara keperdataan, itu harus dibuktikan dulu. Jadi itu ancaman ya? Iya ancaman itu kan. Ini kan hanya mengancam negara. Ini kan semacam kayak menakut-takuti warga masyarakat agar masyarakat ini berbondong-bondong untuk sukarela mereka pergi, gitu kan. Dia kan nggak bisa kayak gitu harusnya.
Itu sih kalau menurut saya sih Bang. Ini poin bagus nih. Gue baru ngerti, ngapain tuh korporasi taruh ancaman pidana? Itu mesti bukan pengadilan taruh di situ atas nama negara. Masalah pasal 552 tuh ya. Ya, dia lapor pun akan mental. Karena ini kan belum selesai, karena sama-sama mengklaim Bang. Gitu sih. Ada hal sisipan sebetulnya. Korporasi dalam beberapa kasus dia dorong rakyat untuk pergi ke pengadilan. Sebetulnya buat kita oke, tapi korporasi motifnya lain. Karena di pengadilan nanti hakimnya dia udah suruh, dia udah bayar kan. Jadi sering pergi pengadilan, nanti akan dikalahkan di pengadilan tuh. Nah itu di beberapa tempat di Amerika Latin misalnya, orang nggak mau pergi ke pengadilan. Orang mau berkelahi aja jalan. Karena tahu bahwa hakim-hakim itu dibiayai oleh geng, Medellin misalnya kan. Kan Medellin mau punya tanah segala macam. Jadi gangster itu membiayai hukumnya. Saya nggak tahu seberapa potensial atau udah terjadi di Indonesia hakim itu memang diongkosi oleh korporasi sehingga korporasi dorong rakyat untuk ke pengadilan yang hakimnya udah di bail out oleh korporasi. Ada pengalaman apa tuh di situ tuh? Luna pernah dengar nggak kasus begituan tuh? Puji Tuhan nggak ada konflik apa-apa sih sampai hari ini, dan memang tanah itu juga dikelola dengan baik oleh kedua belah pihak ya, korporasi dengan kok dalam case saya gitu. Jadi saya selalu, karena saya pengalamannya di objek vital nasional yang kita kelola gitu. Jadi kalau korporasi yang seperti ini, saya pikir ya tadi mungkin tidak hanya melihat bahwa dia kan mungkin orang baru yang datang ke sini, dia beli, nggak tahu belinya dengan siapa, mungkin syaratnya sudah lengkap, tapi kan ya tentu dia belinya dengan masyarakat atau apa, tapi kan bahwa ternyata kan penduduk di sini juga merasa dirugikan ya gitu. Dan pertanyaannya ya, kalau digusur mau dikemanain penduduk. Jadi poin di Luna kan ini menarik nih. Jadi asas manfaatnya tuh kemakmuran rakyat dan keadilan sosial di undang-undang pertanahan itu kan juga ya, itu perlu diperhatikan betul oleh pemangku kepentingan negara atau pemerintah. Kalau di case kami kebetulan, bukan saya mau membela ya, tapi memang ada data dan masyarakat selalu kita sosialisasikan dari pusat ke daerah gitu. Kalau pengalaman saya sih. Iya. Jadi kita misalnya kita sudah datang investor dan ini maaf ya ada sumur di wilayah ini, dan kita memang beberapa radius kilometer kita harus amankan beberapa gitu kan. Jadi mereka kita sosialisasikan dan mereka nggak bermasalah, karena memang kan itu juga nanti jadi produktivitasnya mereka semua kan, nggak hanya korporasi. Kan kami juga bayar pajak ke negara gitu. Kalau case kami gitu ya. Kalau dalam hal ini saya bayanginnya ya ada banyak makhluk di sini, dan estetikanya masa rumah seindah ini gitu ya, setenang ini mau digusur, di mana keindahannya pemerintah? Itu juga problem. Aku nggak bilang kebenaran ya, karena kan nanti di pengadilan, tapi keindahannya kemana gitu. Sorry kalau menjauh. Mungkin ada yang Oke, itu negara butuh tanah reclaim sebetulnya, karena ada industri strategis misalnya. Jadi negonya enak dapat itu. Kan mestinya korporasi ikuti aja kan cara negara kan. Tapi kenapa kemudian korporasi lebih galak dari negara? Kan sebenarnya yang negara yang dengan sendirinya bisa gusur aja kan. Jadi itu yang terjadi. Begitu kita masuk dalam reformasi, negara justru berupaya untuk hati-hati itu. Karena pengalaman Orde Baru yang dianggap kekerasan fisik dipakai untuk mengusur. Sekarang berubah, korporasi justru yang kejam. Korporasi mengancam nanti kita kerahkan Satpol itu. Loh, Satpol itu aparat negara, dan Satpolnya juga mau juga karena dibayar, atau aparat kepolisian yang seharusnya tidak datang ke tempat itu untuk menghalangi rakyat demo. Dia mestinya minta korporasi, kalau ada demo Anda berarti diminta untuk duel di pengadilan, bukan Anda gusur kan. Jadi terlihat paradoksnya sekarang negara itu dimanfaatkan oleh korporasi. Kayak itu satu aspek. Coba saya lihat hal yang lain ya. Dalam kasus di sini di Sentul, rakyatnya datang ke saya dan pengacara Pak Haris Asar dan menerangkan bahwa
upaya dia itu terhalang bukan sekedar secara hukum yang tadi udah diijon HGU-nya, tapi juga dengan iming-iming tuh. Oke, lalu isunya itu kan pendatang, kalian masyarakat asli di sini. Jadi jangan dengar pada yang pendatang gitu kan. Dan pers memberitakan hal yang sama. Pers tidak kritis untuk mencari tahu Sentul City itu misalnya dalam kasus ini pendatang atau bukan. Kan jadi perimbangan berita itu kan lain kalau misalnya Sentul City dari tahun 1825 zaman Diponegoro udah ada akte pendirian. Berarti dia VOC kan. Nih, saya kasih contoh aja nih karena kebetulan dalam kasus Sentul City. Jadi kita lihat bagaimana cara korporasi itu memanipulasi isu itu. Memang langsung rakyat merasa iya ya mereka pendatang ya. Kami penduduk asli itu. Saya pasti pendatang di sini. Saya baru masuk 2009. Sentul City masuk lebih dulu tuh. 1994 apa 93 itu. Itu artinya dia juga pendatang. Jadi pendatang ngomporin penduduk asli buat mengusir pendatang. Nah, aspek legalnya dia abaikan kan. Kan mestinya kalau mau fair, ya cukup aja dengan mengatakan bahwa dia punya hak lebih tinggi dan dia klaim itu dia buktikan di pengadilan tuh. Nah, bagian ini yang saya anggap mesti kita beritahu juga buat pers supaya pers itu cover both side gitu. Ya, kadang-kala dianggap dikomporin kan nih. Padahal semua orang sebenarnya ada pendatang. nggak orang Indonesia juga bukan orang Indonesia. Maksudnya kalau dilihat dari nilai filosofisnya kan siapa yang lebih lama tadi kan. Ya, itu. Kedekatan batin kita dengan alam yang kita kelola kan. Manfaatnya kan, maksudnya kan memang ada asas manfaat ya di situ gitu. Jadi nggak melulu nilai ekonomis bagi korporasi-korporasi tok gitu loh. Jadi kan ada penduduk di situ yang memang mesti Oke, ini kasus Belinya ini sekarang kita bikin refleksi gitu ya. Sudah setengah jam kita ngobrol ya. Berkali-kali kita ingin menerangkan pada publik akademis terutama tentang perubahan paradigma di dalam menghasilkan kesejahteraan, welfare, social justice, etc. Dunia berupaya untuk cari new kind of paradigm tentang tema pembangunan itu, yang seringkali dianggap bahwa sistem kesejahteraan sosial di seluruh dunia sebetulnya batal, gagal. Karena fakta-fakta disparitas naik terus, akumulasi itu hanya ada pada 1% tuh sejak dari Occupy Wall Street sampai sebelumnya ada pemberontakan petani Zapatista segala macam. Pokoknya seluruh dunia, Afrika apalagi itu konflik pertanahannya itu. Indonesia juga. Nah ini sebetulnya satu upaya sejarah, satu epoch, satu periode besar. Seluruh dunia melakukan refleksi tentang apa yang disebut justice, apa yang disebut kapital itu. Kita terlambat bicara itu. Dunia akademis terlambat bahas soal itu. Nah ini satu fakta untuk kita pikirkan juga bahwa ke depan ada sebuah generasi yang menunggu new paradigm ini nih, yang kita sebut millennials atau Z apa generasi apa. Tapi yang jelas, ide keadilan itu sedang berubah di seluruh dunia tuh. Beberapa orang di sejumlah, mulai ada komunitas di Inggris misalnya untuk meninggalkan rumahnya itu dikasih pada orang miskin, dia pindah ke daerah urban itu, ke daerah rural, ke daerah pedesaan tuh. Jadi ada gejala bosan dengan sistem keadilan yang palsu tuh. Kalau kita lihat YouTube kan banyak, walaupun juga dalam upaya untuk monetisasi, tapi banyak YouTube sekarang yang mengajarkan cara hidup di hutan itu. Apa namanya itu? Apa namanya? Iya, dibikin sendiri deh. Cara bikin api ala aborigin segala macam kan. Kan itu menimbulkan satu pikiran baru bahwa ada refleksi ulang tentang kemanusiaan dan keakraban manusia dengan alam tuh. Nah, soal-soal itu sebetulnya lebih mungkin dibangun di Indonesia yang punya filosofi solidaritas sosial kan. Misalnya itu kampung di bawah situ dia mau digusur, semua ketakutan. Lalu saya bilang, saya bisa buatkan arsitektur ekologis di situ, jangan digusur. Ambil aja nih kalau tempat saya digusur tapi yang sana jangan tuh. Tetapi konsep tadi itu Luna, dia korporasi nggak ngerti
tentang batin ekologi dari masyarakat itu tuh. Jadi sebetulnya kita juga mau ngajarin korporasi itu supaya friendly dengan batin ekologi kan. Hal yang udah berlangsung di Amerika, beberapa korporasi kalau nggak ada batin ekologi itu dicoret dari listing apa namanya bonaviditas itu kan. Ditanya, do you speak at the ecological point of view tuh. Kalau nggak bisa ya udah diturun itu harga sahamnya tuh. Nah kita sebetulnya ingin begitu supaya para pembeli saham sekaligus kasih semacam tuntutan etis pada korporasi. Itu poinnya. Melki, gimana kalau itu kita jadikan kampanye supaya Kalau itu kasar sih. mereka yang merusak lingkungan di listing di BEJ itu dikasih poin ini dikasih merah artinya perusak lingkungan. Kalau hijau oke, go itu. Kan mesti ada sistem itu kan. Iya. Karena PBB pun juga merancang di 2030 tentang pembangunan berkelanjutan kalau nggak salah. Nah jadi mungkin program-program itu yang belum pernah diresapi oleh kita setiap insan di Indonesia ini, karena apalagi wilayahnya yang masih mempunyai power dan kekuasaan. Jadi kita juga akan semakin lama kan juga manusia makin banyak. Jadi alam itu juga semakin lama makin menipis. Nah, makanya pembangunan berkelanjutan itu memang penting supaya kita bisa mengolah perpaduan antara tempat tinggal kita dan kayak ya bisa hidup berdampingan dengan alam. Tapi poin yang menarik tuh poin berkelanjutan itu tuh agak biasnya di situ. Berkelanjutan seperti apa sih yang ada di kepala negara itu? Paradigmanya seperti apa? Soalnya kalau kita lihat kebijakan publiknya kan ya tadi tuh, misalnya omnibus law yang bisa bikin pabriknya sambil ngurus izinnya misalnya. Di situ kan nggak ada kelihatan apa yang diomongin tadi, lebih ke ekologikalnya di mana. Jadi pemahaman mereka mungkin keberlanjutannya tuh beda sama keberlanjutan yang ada di kepala kita. Gimana tuh Bang? Keberlanjutan ini kan kadang dijadikan kayak jualan doang gitu. Kita sustainable ini itu gitu. Ya itu ide itu, sustainable development itu ide tahun mungkin dari akhir 80 memang itu jadi satu grammar yang dipromosikan oleh PBB karena didorong oleh fakta-fakta ketimpangan terutama di Afrika dan Asia itu, sehingga orang-orang semacam Limits to Growth, lalu Asian Drama, Limits to Growth itu ditulis oleh Meadow atas upaya dari kanselir Jerman, siapa namanya itu yang terkenal itu. Lalu Asian Drama ditulis oleh orang Pakistan itu yang Mahbub ul Haq itu dapat Nobel. Jadi ada satu gejala di tahun 80-an sampai 90 yaitu anti-developmentalisme itu. Anti pembangunan yang berdasarkan growth. Karena itu diajukan sustainable development supaya merangkul masyarakat juga itu. Tapi kemudian ide itu kurang berlanjut sebetulnya karena ketiadaan komitmen, sebetulnya karena ketiadaan komitmen untuk secara satu nafas mempromosikan ide itu. Indonesia misalnya menganggap bahwa ya kita masih butuh growth, karena itu kita mau eksploitasi sumber daya alam itu. Jadi developmentalisme masih terus, sehingga sustainable development diabaikan tuh. Itu yang menyebabkan sebetulnya mulai kerusakan lingkungan karena Indonesia menolak sustainable development. Nah, jadi sebetulnya ide sustainable development itu berhenti karena idenya sendiri tidak sustain. Jadi apa istilahnya itu, the unsustainability of the idea of sustainable development itu kan. Jadi itu sebetulnya karena nggak ada dorongan juga dari akademisi. Itu cuma beberapa orang yang dulu Pak Sujatmoko yang mempromosikan itu waktu dia jadi rektor Universitas PBB itu ada satu seri di Kompas lakukan. Tapi dia nggak masuk di kepala birokrasi karena birokrasi menganggap kita perlu growth. Dan itu artinya silahkan eksploitasi alam sesuka-sukanya. Nah itu yang baru kita dapat sekarang akibatnya tuh. Jadi kalau itu diucapkan ulang sekarang, orang harus reformulasi basisnya apa gitu. Tetap misalnya kalau kita
bicara dengan orang-orang lama, dia bilang ya sustainable development, yang mesti sustainable ada developmentnya tuh, bukan environmentnya tuh kan. Begitu-begituan tuh. Itu pentingnya pembicaraan semacam ini supaya kita sorongkan satu pikiran baru bahwa sustainable development artinya untuk semua makhluk gitu, termasuk cacing yang mesti sustainable karena dia mempengaruhi ekosistem. Nah ini perlu revolusi paradigma untuk menerangkan itu, karena sampai sekarang orang nggak melihat bahwa apa pentingnya sih miara cacing tuh. Ya, penting buat mancing, saya sering. Serius. Kan suka ditanya. Ya itu kan, itu juga udah dapat. Ya penting buat mancing. Buat iya tuh, karena ya itu pancing yang paling natural ya cacing. Dan memang cacing diciptakan untuk dimakan ikan melalui pancing itu, bukan untuk dimakan bulldozer. Makan manusia kalau di dalam tanah. Ada lain isu. Nah, gue tadi tertarik sebetulnya yang pengadilan, Bang. Pengadilan yang tanda kutip di saat pengadilan itu menjadi sebuah, jadi kayak kartu mati buat rakyat begitu dia masuk ke situ. Jadi ada kesan yang ditempelkan di kepala kita, kalau lu masuk ke pengadilan ya udahlah tamat gitu. Tapi yang menarik kan kemarin itu ada akhirnya putusan menang yang masalah polusi udara tuh, Bang. Yang menuntut, jadi kepala negara dan beberapa gubernur itu menyalahi hukum lah, sudah ditetapkan itu presiden itu kan sebetulnya udah bagus tuh, jadi dalam artiannya masih adalah yang bekerja gitu di dalam sistem pengadilan kita, dan bagaimana kita memanfaatkan presiden itu untuk hal-hal lain secara ekologi ini kan, karena itu kan sebetulnya masalah polusi juga masalah ekologi buat manusia, bagaimana negara itu seharusnya hadir untuk melindungi segenap rakyat ya, salah satunya masalah udara dan juga masalah ekologi kan ke depannya. Jadi bisa jadi presiden-presiden bagus buat pergerakan ke depan. Nah itu ya. Jadi dari sisi pengadilannya bisa aja nih masalah tanah ini yang terjadi ke depan misalnya akhirnya dan kutip lebih berpihak kepada masyarakat dan korporasi dikalahkan, malah jadi bagus. Jadi saya melihat hal-hal kayak gini memang kadang dibutuhkan dalam artian untuk pendewasaan kita juga. Dari sini kita bisa bikin pembicaraan kayak gini untuk memahami secara filosofis tanah dan juga dari segi bidang hukumnya gitu. Tapi tinggal bagaimana kedepannya hasil dari presiden ini kita bisa gunakan nih buat ekologi gitu. Kan tadi Abang bilang kan bagaimana kita merevolusi orang paradigma kita terhadap sustainable kan. Karena kalau kita lihat boleh aja negara bilang oh kita sudah menanam gini-gini, bikin forestry gini-gini, tapi kan kita tahu kebijakannya itu benar-benar bertolak belakang dari itu gitu. Dan salah satunya siapa, si Greta Thunberg juga kan sempat ngomong tuh ke beberapa ini gimana orang settingan targetnya untuk karbon aja cuma dipasang segitu sama kepala-kepala negara gitu kan. Bagaimana kita benar-benar menyelesaikan masalah, karena memang dari targetnya itu udah pasti tidak menjawab menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dan gua rasa kalau misalnya presiden ini nggak dimanfaatkan dan hal-hal legal ini tidak diperjuangkan, ya kita kan selamanya terpuruk kayak gini. Itu konsep bagus ya, coba kita uji misalnya. Karena itu soal negara, nggak ada duit di situ, pengadilan mungkin ya kita putusin. Begitu korporasi punya problem, pengadilan bilang oke, yang bayar korporasi. Saya kasih ilustrasi, misalnya ini ada hutan di sini, ini sebetulnya ini hutan lindung nih, yang nggak boleh karena dia ini kan bagian dari upaya untuk menampung air supaya nggak sampai di Jakarta. Sekarang dia gusur-gusur tuh. Kalau kita bikin argumen, ini hutan lindung, nggak boleh. Korporasi bilang begini, oke, saya ganti dengan hutan lindung lain di tempat yang lain tuh. Kan ini cuma tukar tambah kuantitas kan. Lalu negara bilang iya. Karena negara nggak paham bahwa ini bukan tukar tambah kuantitas. Yang namanya hutan lindung nggak boleh dipapas, mau diganti dengan hutan lindung berapapun. Karena ini kondisi kualitatif di sini tidak bisa dikuantifikasi. Oh, kita buatkan hutan lindung yang 2 kali lipat. Karena dianggap bahwa ini secara ekonomis lebih lukratif dibandingkan dengan hutan lindung yang 3.000 kali lebih besar dari ini. Jadi tetap di situ ada unsur memanipulasi sebetulnya, dan negara mengiyakan karena negara nggak paham bahwa
satu ekologi itu nggak boleh ditukar dengan ekologi lain. Itu masyarakat adatnya lain. Bayangkan misalnya ini hutan lindung, oke ada masyarakat adat, oke ditukar dengan hutan lindung lain. Maka masyarakat adat dipindahkan ke hutan lindung itu. Padahal itu bukan hutan dari si masyarakat adat. Jenis pohonnya dia nggak kenal tuh. Nafas dia itu tidak terhubung dengan bunyi burungnya aja lain di situ kan. Ekosistem berubah sama sekali. Itu poin yang mesti saya selalu ingin agar supaya podcast semacam ini didengar banyak orang sehingga terbuka tuh. Karena seolah-olah gampang betul kan, ini tukar itu. Iya bisa ice cream coklat ditukar dengan pistachio bisa aja tuh. Tapi ada orang yang merasa, ini pistachio ini agak aneh rasanya tuh. Perusahaan bilang sama-sama ice cream itu. Jadi keadaan itu yang penting teman-teman muda ini supaya dipercakapkan bahwa tukar tambah ekologi itu tukar tambah kuantitatif. Padahal status ekologi itu kualitatif. Nggak mungkin misalnya jadi apa namanya lo bini lo tukeran sama bini gua gitu kira-kira. Kecuali changing partner orang mungkin lagi mabok atau semacam hobi. Tapi secara etis itu nggak bisa terjadi itu. Demikian juga lahan itu secara etis nyatu dengan pengantennya yaitu masyarakat adat di situ. Nah, negara tahu etis itu. Nah, ya. Mungkin dia aja mancing Kan paling dulu tinggi. Enggak, saya paling tinggi kan negara kan etisnya gitu. Harusnya negara yang ngajarin etik, tapi justru negara yang dagangin etiknya itu. Oke, masih ada lain? Apa ya? Nah, 15 menit lagi kita masih bisa ngobrol dikit-dikit. Sekarang jam berapa sekarang ini? Setengah 6 belum? Setengah 6 kurang 5 menit. Oke, udah 10 menit bersiap-siap. Ada soal lain. Saya enak juga dapat kasus, jadi kita bisa refleksikan kasus itu kan. Kalau misalnya soal, kan kalian punya pengalaman sebagai praktisi, jenis mental di pengadilan apa sih? Kebanyakan mental tukar tambah atau mental yang betul-betul ingin negagin hukum itu? Kalau mentalnya, bingkainya pengadilan itu kan adalah rumah keadilan. Jadi orang untuk mencari keadilan biasanya datang ke pengadilan. Nah, cuman seiring zamannya berkembang dan seluruh aspek sosial berkembang, jadi berubah juga rumah keadilan menjadi rumah trik dan intrik di situ. Karena kalau rumah kekuasaan hal yang tabu itu kan. Jadi ada trik dan intrik di situ. Ada yang jujur, ada yang abu-abu dan ada yang hitam. Nanti di forum lainnya. Kalau itu yang menyebabkan intrik dan trik itu yang menyebabkan jumlah lahan di atas sertifikat lebih banyak daripada lahan realnya. Karena sertifikatnya tumpang tindih. Tumpang tindih semua. Kan ada satu tempat lahannya 700.000 hektar tuh, 700 hektar. Lahannya segitu, tapi sertifikatnya 900 hektar. Tumpang tindih karena intrik dan trik itu. Satu contoh lagi misalnya di satu kabupaten di Samarinda, Kalimantan Timur itu ada satu kabupaten yang nggak punya 1 meter pun tanah, karena itu tanah korporasi semua. Jadi Pemda nyewa dari korporasi. Akibatnya kantor satu di ruko sana, kantor satunya ruko situ. Nah itu yang kita sebut sebagai upaya untuk reclaim, mengklaim kembali hak dasar atau jangankan hak lah, pengertian dasar tentang tanah. Dan itu yang mesti kita terangkan, walaupun milenials menganggap ya nggak penting lagi tanah karena ada apartemen vertikal dan tapi tetap soal ini akan jadi problem kemanusiaan karena ekspansi dari korporasi itu makin lama makin rakus. Dan kerakusan kan mesti kita tahan tuh. Terutama soal tadi tuh fungsi sosial tanah tuh. Jadi saya kira masih ada yang lain nggak yang mau ngomong? Mungkin Reza. sedikit catatan aja. Ya, oke.
Buat negara. Buat negara. Berani. Catatan Agak, demokrasi. agak kenceng lo ngomongnya Wah, supaya kenceng. dengar. Harus berani. Buat negara. Catatan Buat negara demokrasi. harus berani. Jadi ketika masyarakat berkonflik untuk menyelesaikan mekanisme melalui ranah pengadilan, kepastian hukumnya itu sampai saat ini pun belum ada kayak gitu. Harus menunggu lagi. Belum lagi ketika pun dimenangkan, terkadang masyarakat ini sudah habis duluan nih peluru. Harus mengeksekusi lagi, diajukan lagi ke pengadilan. Jadi kepastian itu yang terkadang berlarut-larut, yang masih menjadi problem itu sih. Iya ya. Jadi Implementasi dari putusan. Implementasi dari yang putusan. inkrah. Iya, inkrah. Konflik tanah aja ini bisa sampai 3-5 tahun baru selesai sampai putus tingkat terakhir. Bahkan sampai tingkat PK. Jadi bayangkan hal yang eksistensial yang mesti diputuskan dan dihormati pada waktu itu, tetap negosiasinya bisa panjang gitu. Tukar tambahnya intrik trik dan intriknya. Nah, mungkin negara ini harus ada suatu aturan yang memaksa ketika dia sudah dimenangkan putusan secara sukarela harus menyerahkan secara sukarela. Kalau dia tidak kalau tidak begitu ya harus dipidana gitu kan, harus ada aturan yang memaksa kayak gitu, Bang. Iya, itu sulitnya tuh karena kan itu yang disebut sebagai putusan etis atau sifat etis dari putusan kan. Jadi secara legal diputuskan, secara etis dia mesti dikerjakan kan. Kan contoh paling tinggi adalah PT UN yang hakimnya putusin tapi nggak bisa dieksekusi oleh negaranya, nggak mau lakukan. Jadi negara sendiri nggak mau lakukan itu karena dianggap kan nggak ada kewajiban kita tuh. Ini cuma soal administrasi tuh. Jadi betul pelanggaran pertama dari sistem peradilan kita adalah tidak paham bahwa ethical drive itu sebetulnya mendahului legal conclusion itu. Dan itu kan sebetulnya karena itu kita sering katakan bahwa keadilan itu adalah dasar dari setiap peristiwa hukum. Jadi balik lagi pada soal tadi, banyak betul aspek di dalam negara ini yang memang harus di-reinstall itu. Dan itu artinya kita harus mulai dari hal yang paling dasar, itu pemilihan pejabat-pejabat publik, pemilihan sistem kehakiman kita itu. Jadi kalau misalnya ada ide bahwa akan diperpanjang masa kepresidenan sampai 2027, maka soal ini juga akan makin panjang itu. Ya. Itulah sebabnya saya selalu punya dalil bahwa kita harus hentikan sebelum sistem formal itu dibeli atau diijon lagi atau diternakkan oleh oligarki itu. Jadi oke, kita dapat satu poin bagus ini percakapan yang padat dalam dan kita bisa ucapkan dengan ringan. Nah, hal begini mestinya dibahas di dalam kurikulum fakultas hukum tuh. Kalau kita bikin moot court kan ya cuma soal oke, lu paham nggak hukum perdatanya, hukum acara bersih? Iya, tapi substansinya apa yang mau dibicarakan kan? Kan orang cuma debat di situ soal hukum acaranya, tetapi perdebatan etis tentang satu peristiwa itu nggak pernah dilakukan di banyak latihan-latihan advokasi. Nah itu ya juga yang gagal di kita karena lawyer kita akhirnya jadi lawyer teknis, bukan lawyer etis. Kira itu kecuali lawyer yang ada di dekat-dekat gue ini. Oke ya. Thank you, Bang. Thanks ya teman-teman. Nanti sekolah BWM dilanjutkan lagi dengan ide semacam ini. Kita bahas tema-tema yang urgent untuk diberitahukan pada publik bahwa ada sebuah aktivitas kendati sedikit tapi nanti disebarkan lewat media massa bahwa upaya untuk reinventing our nation itu berbanding langsung dengan investasi etik ke dalam sistem keadilan kita, sistem peradilan kita. Suma Firman, saya baca pertanyaan kamu dari Tulung Agung, kelas SMA tuh. Di masa pandemi, kamu masih berpikir tentang negara, tentang masa depan. Itu artinya, kalau nanti ada pemilu 2024, harusnya kamu udah 17 tahun, saya jadikan tokoh dan saya usung sebagai calon presiden independen tuh.
Karena pertanyaanmu itu membuat kita berpikir ulang tentang nasib bangsa ini. Kita masih TikTok goyang-goyang segala macam, tapi kamu jauh lebih tajam membayangkan masa depan tuh. Jadi kalau MPR masih berpikir 3 periode, kamu udah berpikir 3 generasi ke depan untuk menerima akibat-akibat dari 3 periode itu tuh. Jadi terima kasih, salam buat teman-teman di Tulungagung, terutama untuk ibu guru yang mengasuh mata kuliah kimia dan fisika tuh, karena saya suka kimia dan fisika. Ya, salam akal sehat. Oke, Nisa, itu pertanyaan akademis karena kamu mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat. Sekaligus pertanyaan politis. Karena kita tahu bahwa undang-undang agraria itu adalah basis dari seluruh undang-undang infrastruktur, undang-undang apapun itu, kan mesti basisnya itu tuh. Jadi semua penggunaan tanah basisnya harus pada filosofi dari undang-undang agraria itu. Jadi saya mengerti kecemasan ke Nisa dalam upaya memikirkan nanti nasib ketersediaan nutrisi kita bagaimana kalau seluruh tanah itu isinya beton, bukan lagi humus. Jadi betul itu pertanyaan etis, dan saya kira kita mesti sampaikan pertanyaan ini ke negara dengan keyakinan bahwa kalau negara tidak menggunakan prinsip-prinsip filosofi dari undang-undang agraria, maka bukan sekedar rakyat yang malnutrisi, tapi juga kekuasaan itu yang sekarang mesti kita anggap malnutrisi etik. Jadi itu intinya ya, Nisa ya. Atau malpraktek. Kekuasaan melakukan malpraktek dengan akibat malnutrisi pada rakyat. Dan itu menunjukkan bahwa kekuasaan tidak mencerdaskan rakyat. Karena rakyat yang malnutrisi pasti dia akan mengalami stunting dan IQ-nya akan turun 20%. Gitu kira-kira nih saya. Salam akal sehat. Salam dari teman-teman BWM. Septi. Kebetulan kasus saya jadi pengantar untuk kasus-kasus yang lain. Dan setelah kasus saya dibuka di media massa, itu satu Indonesia timbul kembali harapan bahwa bisa diselesaikan. Karena itu Haris Asrar adalah seorang lawyer hukum sekaligus hak asasi manusia, sedang mengupayakan satu gerakan sosial, satu movement untuk menuntut keadilan atas tanah. Jadi bersiap-siaplah, kita akan bikin satu gerakan bersama. Mudah-mudahan dia bisa berkembang. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah memberi keyakinan bahwa kalau kita ingin melakukan perubahan besar-besaran pada Indonesia, kita harus mulai dengan mempertahankan hak paling dasar yang diberikan Tuhan, yaitu tanah. Jadi itu intinya tuh. Keadilan sosial adalah keadilan terhadap kenikmatan kita bergaul dengan tanah itu. Jadi kalau kaki kita nginjak-nginjak tanah, itu artinya kita sedang menguasai secara fisik tanah itu. Dan itu menimbulkan hubungan hak. Setiap kita mengerjakan tanah, timbul hubungan hak kita dengan objeknya tuh. Dapat ya 3? Ah, bagus tuh. Jawab tuh. Oke.